Selamat malam Bapak Ibu, terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pada kesempatan malam yang bahagia ini, kita bersama-sama dalam kumpulan WBI Wanita Buddhis Jawa Timur mengadakan pertemuan yang satu, ya, itu ulang tahun Ibu dari anggota WBI, Ibu Meriana. Selamat ulang tahun yang ke-47 ya, 47. Semoga dengan ulang tahun bukan saja bertambah usianya, namun bertambah kebijaksanaan dan cinta kasihnya. Dan juga kita bersama-sama akan arisan, ya, arisan ibu-ibu WBI. Dan juga tadi saya dapat pesan di saat kumpul-kumpul ini kita akan menerima dua santapan, ya. Yang pertama santapan jasmani, ya. Yang kedua santapan rohani, ya. Namun karena mengingat waktu yang disediakan kami, yaitu kurang lebih 1/4 jam, ya, 1/4 jam untuk memberikan santapan rohani bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Sebab kalau terlalu lama, ya, tentunya juga akan menjengkelkan Bapak Ibu nanti, ya. Bukan jadi makan lagi tapi malah dengarkan ceramah terus, ya, sekalipun kedua-duanya juga harus seimbang juga. Untuk mengawali acara pada malam hari ini, marilah kita masuk dalam doa, memohon berkah pelindungan Sang Hyang Adi Buddha, para Buddha dan para suci, dan juga semoga dengan kebajikan-kebajikan yang dimiliki oleh Ibu Meriana, usianya bertambah-tambah kebijaksanaan, cinta kasihnya, kesehatan, kebahagiaan dan kesuksesan dalam bekerja, dalam berkarya, dan juga keharmonisan rumah tangga. Marilah kita bersama-sama dengan tangan anjali kita panjatkan pujian wandana masing-masing 3 kali bersama-sama. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo sabbe bodhisataya mahasataya. Namo sabbe bodhisataya mahasataya. Namo sabbe bodhisataya mahasataya. Agar kita semua selalu mendapatkan ketenangan, kedamaian, dan bebas dari lingkaran penderitaan, marilah kita mengambil pelindungan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan pernyataan tisarana. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Marilah dalam sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi, kita akan bawakan doa-doa keselamatan untuk Ibu Meriana. Sikap berdoa, sikap hening dimulai. Sang Hyang Adi Buddha, Tuhan yang Maha Esa, para Buddha dan para suci, pada malam yang bahagia kami berkumpul mengadakan doa ulang tahun Ibu Meriana yang ke-47.
dengan doa-doa yang telah kami panjatkan, dengan timbunan kebaikan-kebaikan yang beliau tanam, dan dukungan dari semua yang hadir maupun yang tidak hadir, semoga di usia 47 tahun ini beliau akan selalu sehat, bahagia, damai, tentram, kesuksesan, keberhasilan akan selalu dinikmati setiap saat. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap berdoa selesai. Sadu, sadu, sadu. Sudah. Kalangan umat Buddha mengadakan ulang tahun, ya, baik itu ulang tahun pribadi seseorang maupun ada satu instansi maupun wihara. Di saat berulang tahun banyak, ya, diucapkan harapan-harapan, ya, namun tentunya harapan-harapan di saat ulang tahun biasanya seseorang mengharapkan usia panjang, ya, kebahagiaan, kesehatan, ya, itu sudah menjadi dambaan setiap orang setiap saat. Namun juga perlu dimengerti oleh umat Buddha yang hadir di sini. Sang Buddha pernah menjelaskan kepada Anathapindika bahwa beberapa hal yang menjadi impian dan harapan setiap orang, panjang umur contohnya, itu bukan semata-mata karena doa, bukan semata-mata pasrah dengan yang di atas, namun jawabannya adalah membuat sebab-sebab yang bisa mengakibatkan seseorang itu mempunyai panjang umur atau panjang usia, ya. Jadi doa dan harapan itu akan menjadi kenyataan, ya, itu didukung oleh faktor sebab-sebab yang menjadikan seseorang itu mempunyai panjang umur. Jadi seperti hukum karma, sebab dan akibat. Ada beberapa mitos juga di zaman dahulu sampai sekarang pun, ya, itu tentang panjang umur. Ya, misalnya di zaman Buddha itu juga ada seorang yang bersin, ya, bersin, atau dalam bahasa Jawa itu waing, ya. Di saat waing itu terus ada yang mendengar tuh panjang umur, gitu loh, ya. Orang bersin, ya, atau waing panjang umur. Kemudian hal itu juga sempat ditanyakan oleh Sang Buddha. Sang Buddha, kalau ada orang bersin dan ada yang menjawab panjang umur, apa kita akan menjadi kenyataan? Nah, Sang Buddha mengatakan tidak, ya, tidak akan menjadi kenyataan, ya. Ada beberapa sebab-sebab Bapak Ibu kenapa seseorang memilih yang panjang umur. Yang pertama, orang tersebut selalu menghargai kehidupan. Menghargai kehidupan di wihara-wihara dipraktekkan dengan acara function, ya. Kenapa function bisa memperpanjang umur? Karena function itu betul-betul menghargai kehidupan. Kalau pada umumnya kita di pasar lihat lele, lihat ikan, dalam pikirannya itu kan ingin mengkonsumsi, ya. Tapi umat Buddha berbalik, ya. Kalau lihat ikan yang terperangkap mau dijual atau dibunuh, ya, untuk konsumsi, kita berpikir untuk melepas, ya, untuk function. Bagi mereka yang betul-betul umat Buddha yang melatih cinta kasih dan welas asih, ya. Tapi kan banyak juga, ya, yang belum bisa, karena melepaskan atau menghindari sesuatu yang enak itu tidak gampang. Kalau sesuatu itu pahit, ya, itu gampang dihindari. Kalau sesuatu yang enak, ya, apa? Ya, ya. Saya kira ada apa-apa kok disinggol saya. Ya, itu. Oh, jangan panjang-panjang, ya. Iya, ya, 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 ya. Nah, tolong yang saya diberi jatah 1/4 jam. Tolong kali kepanjangan dising, diperpanjang lagi. Oh, ya. Tolong. Ya, ya, ya. Malah jadi lupa tadi apa. Ikan lele. Oh iya, ya. Ya, ikan lele, ya. Kita berpikir untuk, ya, membeli dengan uang kita kemudian dilepas.
Terus ada yang bilang yang belum bisa meninggalkan makan ikan ya. Boleh enggak kalau habis function itu makan ikan? Ya, boleh ya. Yang tidak boleh itu habis function itu makan atau goreng ikan yang dilepas. Ya, habis dilepas di bawahnya dikasih jaring terus digoreng. Itu enggak boleh. Ikan yang sama yang dilepas itu enggak boleh. Bagi mereka yang belum bisa meninggalkan itu, jadi menjadi umat Buddha tidak perlu khawatir dan cemas atau takut kalau sudah jadi umat Buddha harus vegetarian. Itu tidak demikian. Tergantung aliran, tergantung ya tradisi yang dilatih. Jadi ada beberapa ya umat Buddha yang tetap mengkonsumsi daging dengan syarat-syarat tertentu ya. Namun demikian Bapak Ibu ya, kita juga tetap harus menghargai mereka yang makan daging maupun yang tidak ya. Semua berlatih, cuma tingkat kesadarannya yang berbeda itu. Jadi menghargai kehidupan salah satunya dengan function. Apakah ada bukti nyata kalau kita menghargai kehidupan, menyelamatkan kehidupan kita, menyebabkan kita panjang umur? Ada. Di dalam buku Buddhis diceritakan atau dicontohkan, ada seseorang samanera itu di wihara, diprediksi atau diramal oleh gurunya ya, itu usianya cuma 7 hari saja. Melihat samanera itu, biarlah samanera itu mati di rumah orang tuanya karena usianya cuma 7 hari saja. Kemudian dia pulang ke rumah 7 hari saja dengan harapan samanera itu tidak pernah akan kembali lagi karena sudah diramalnya itu mati ya. Kemudian tahu-tahu hari ke-8 itu balik ke wihara. Kaget bikunya itu, loh samanera mestinya kan sudah mati kemarin, ini kok bisa hidup. Nah kemudian samanera itu ditanya oleh gurunya, samanera kamu waktu pulang melakukan apa gitu. Samanera itu cerita, waktu pulang saya lewat sungai, kemudian ada semut-semut yang mau hanyut, saya selamatkan, beberapa ratus semut yang diselamatkan. Kemudian gurunya mengatakan, ya karena kamu melakukan kebajikan menyelamatkan semut-semut inilah usiamu jadi panjang ya. Jadi kalau kita itu memperpendek ya seseorang atau makhluk-makhluk hidup, kita pun juga kena imbasnya. Demikian pula kalau kita memperpanjang umur ya, itu pun juga kena efek positif ya itu. Jadi salah satu seseorang mempunyai umur panjang adalah menghargai kehidupan. Kemudian yang kedua, seseorang akan berumur panjang dalam kehidupannya itu suka berdana makan. Ya di Wihara Budayana ada tulisan ya. Ada tulisan yang berdana makan itu paling atas itu mendapatkan panjang umur ya. Jadi seorang berdana kan memberi harapan-harapan juga, dan memang dengan makanan itu orang yang kelaparan, orang yang mau mati pun juga jadi panjang lagi ya. Itu jadi orang yang suka berdana makan. Kemudian orang yang suka berdana obat-obatan ya. Obat-obatan di sini bukan narkoba ya. Ya. Ya, obat kesehatan. Dia pun kalau minum mestinya sudah mati, kemudian hidup lagi sehat kembali. Dia memperpanjang ya. Kemudian yang berikutnya penyebab umur panjang karena doa. Jangan meremehkan doa ya. Diceritakan ada seorang anak-anak itu dibawa ke peramal. Peramal mengatakan anakmu akan berusia 7 hari saja. Orang tuanya rupanya terhadap peramalan itu ragu-ragu. Kemudian karena ragu-ragu terus dipertemukan dengan Sang Buddha. Sang Buddha, ketika saya datang ke peramal, anak saya kok diramal cuma 7 hari saja. Apakah betul? Sang Buddha menghiyakan. Apakah ada Sang Buddha agar anak saya lewat lebih dari 7 hari? Kemudian Sang Buddha menyarankan anak ini taruh dipan di depan rumah, kemudian suruh mengundang biku-biku membacakan parita-parita selama 7 hari 7 malam ya. Telah dibacakan 7 hari 7 malam parita ini ya, kemudian Sang Buddha memprediksi dengan bacaan-bacaan parita ini yang ditujukan anak-anak ini, usia anakmu akan 120 ya, 120 tahun, yang mestinya 7 hari
dibacakan parita-parita, doa-doa selama 7 hari 7 malam. Ya, kelihatannya ringan toh. Coba cari biku suruh baca 7 hari 7 malam kalau bisa. Ya, ya belum tentu ya. Ya sampai meniran toh. Ya, kesimpulannya apa? Dengan doa-doa yang kita ucapkan memberi efek positif kepada seseorang. Jadi jangan meremehkan doa. Maka Bapak Ibu ya sebelum kita tidur atau apa, di samping meditasi juga mengajukan beberapa doa-doa keselamatan. Dan jangan juga melatih ego juga, sebab ada juga orang setiap hari doa tapi yang dilatih semoga saya, semoga saya, semoga saya. Namanya kan melatih ego. Sang Buddha mengajarkan ya, pancarkanlah welas asihmu kepada semua makhluk hidup. Tidak bisa bahasa Pali ya bahasa Indonesia tidak apa-apa. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Tidak harus seperti penjual tembakau ya, sabi sata bawantu sukitata. Sata kan tembakau toh. Ya. Kemudian Bapak Ibu, ini saya dapatkan teori yang lain yang terakhir ini. Orang berusia panjang itu orang yang suka membesuk ya orang sakit. Kenapa? Ya, orang membesuk orang sakit kok umurnya panjang ya, karena memberi harapan. Jarang sekali orang ke rumah sakit terus nakut-nakuti yang sakit. Kemarin tetangga saya sakit seperti kamu mati gitu ya, jarang seperti memberi harapan, kata-kata yang menghibur ya. Jadi ceritanya kenapa orang membesuk sakit kok bisa panjang umur, ada ceritanya. Jadi ada seseorang itu yang jatahnya itu sudah habis, mau dijemput malaikat. Ketika mau dijemput itu ternyata dia sedang membesuk orang sakit, terpaksa kan ditunda ya. Kalau jemputnya itu di luar negeri sudah beberapa bulan kan lumayan ditunda. Terus disimpulkan membesuk orang sakit itu akan berusia panjang ya. Yang ilmiah ya jawabannya karena memberi harapan hidup kepada orang yang sedang sakit. Jadi itulah Bapak Ibu, bagaimana resep, bagaimana mempunyai usia panjang yang menjadi dambaan dan harapan setiap orang. Semoga dengan doa-doa yang kita panjatkan, dengan kebajikan-kebajikan yang telah dilakukan Ibu Miriana, apa yang menjadi harapan panjang umur benar-benar menjadi kenyataan. Tepuk tangan untuk beliau. Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu.